Nah, hari-hari ini kita dihadapkan berbagai persoalan. Persoalan yang paling terasa itu adalah naiknya temperatur. Kemarin saya dapat berita dari satu media bahwa PBB memberikan warning kepada kita semua beberapa hari ke depan, khususnya untuk Asia dan Asia Tenggara. Ayo persiapkan baik-baik sebab dimungkinkan temperatur akan semakin naik. Ya, tapi itu sisi secara alam secara alam yang tidak bisa hindari. Maka itu banyak minum air, minum buah-buahan, seperti itu. Lebih lagi kalau bisa menghasilkan buah roh, itu lebih baik lagi. Tapi ada satu kabar yang juga baik. Kabar yang baik begini, bahwa secara medis memang ditemukan berbagai virus, varian-varian baru juga meningkat, juga meningkat. Tetapi bersyukur bahwa temperatur yang di atas 40 mati pula mereka. Jadi ada plus dan minusnya, Peningkatan temperatur membuat bakteri, virus mati. Tapi orangnya jadi banyak yang mengalami batuk-batuk, itu pilek dan sebagainya. Saya kemarin ikut jalan, tiba-tiba aku gatal banget tenggorokan saya. Tahu-tahu suara saya jadi agak sedikit dengung gitu ya. Tapi sudah diuji bebas dari virus COVID-19. Yang ada cuma hanya energi keilahian Allah yang terus mengalir keluar. Baik Bapak Ibu, kita itu yang pertama. Yang kedua, saya harus juga sampaikan pagi tadi seorang profesor memberikan catatan, sehingga saya dapat catatannya bahwa memang ini ditinjau, ini sudut kerohanian. Kendati pun ada banyak hal yang disampaikan, tapi karena kita ini kan berbicara rohani, bahwa memang ini fakta, fakta bukan lagi data tapi fakta. Tidak usah kita mengkaji saja, itu fakta bahwa peningkatan orang Kristen itu semakin tinggi. Gereja-gereja besar bermunculan lepas dari COVID-19, walaupun sebagian memang masih ada yang lata atau udah biasa tapi masih online aja, tapi nyatanya memang peningkatannya luar biasa. Itu fakta seluruh dunia. Tetapi yang agak sedikit miris dan kita khawatirkan, yang sedih itu adalah ini berbanding terbalik. Orang Kristen bertambah tapi iman kekristenannya semakin merosot. Bahkan kemerosotan iman kekristenan diambang sangat mengkhawatirkan. Lalu indikatornya apa Bapak Ibu? Indikatornya adalah orang yang tidak mengerti tentang panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Ini berdasarkan profesor ini mengatakannya. Nah, itulah sebabnya disarankan para hamba Tuhan memperhatikan dengan bijaksana bagaimana kita sebagai hamba Tuhan mengelola gereja, bukan sekedar berkhotbah tetapi harus bisa merangkul jemaat itu mawas diri. Seperti kita mawas diri tentang temperatur, mawas diri juga menghadapi situasi yang akan datang. Jikalau kita tidak memiliki iman yang tangguh, kecenderungan orang akan mudah jatuh.
Contoh sederhana tentang keluarga, pernikahan. Ya kan disinggung juga di situ ya. Mudah sekali ya, hanya gara-gara jatuh cinta. Sekarang jatuh cinta itu gampang ya. Hanya multimedia, media sosial gitu ya. Tak, tahu-tahu udah jatuh cinta. Dia tahu dia dari mana, agamanya apa, pokoknya seneng aja gitu loh. Lalu buat ikat janji, tiba-tiba ketemu nggak tahu di mana, udah nikah gitu loh. Lalu bawa ke pendeta, minta diberkati, padahal sudah ada DP duluan ya. Maksud saya doa dan persembahan. Ya, ini yang saya dapatkan. Artinya sangat prihatin loh Bapak Ibu. Nah, saya tidak mau masuk ini wilayah terlalu lama, tapi sebagai hamba Tuhan berpesan kepada kita semua, mari sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menjawabnya. Sayang pagi tadi kan nggak ditayangkan di dalam video di streaming ya. Padahal khotbah pagi tadi itu menjadi modal buat kita menghadapi tantangan, bahwa hikmat menjadikan hidup kita bijaksana. Kenapa? Karena setiap waktu kita dihadapkan namanya mengambil keputusan. Bapak Ibu duduk saja harus mengambil keputusan. Dengar saya khotbah pun mengambil keputusan. Mau catat pun harus mengambil keputusan. Mau cuekin pun harus mengambil keputusan. Kan begitu? Nah, pertanyaannya selalu begini, dasar apa yang mendorong kita atau yang mendasari kita untuk mengambil keputusan? Biasanya kita mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan. Pengetahuan itu berarti ada yang masa lalu yang udah memang pernah terjadi. Sesuatu yang terjadi belum tentu terjadinya sama. Gitu loh. Nah, kadang-kadang kita mengambil keputusan berdasarkan pengalaman, atau berdasarkan hasutan, atau berdasarkan kebiasaan dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya ini disarankan bahwa ambillah keputusan dengan apa? Hikmat. Hikmat itu di atas pengetahuan. Ya, hikmat itu di atas pengetahuan. Contoh minggu lalu saya mau khotbah, saya tidak ada janji sama para pemusik pemuji. Saat waktu saya mau khotbah, temanya juga memang penyembahan, lanjutan dari khotbah saya yang pagi. Dan para pemuji mereka digerai Tuhan dan mereka menyembah hampir 1 jam. Saya biarkan saja gitu loh ya. Sebetulnya tadi saya juga mau biarkan kalau memang Tuhan mau mengalir. Itu namanya apa? Itu namanya hikmat. Hikmat menjadikan kita bijaksana mengambil keputusan. Kadang-kadang kita mengambil keputusan bukan karena hikmat, karena aturan. Udah jam segini selesai, udah jam segini selesai. Kalau udah lewat, aduh ini lama banget. Itu namanya pengetahuan. Salah nggak? Nggak salah. Pengetahuan cenderung membatasi roh Allah bekerja. Nah, ini kalimat kurang nyaman. Biasanya orang karismatik suka menggunakan ini nih, ya. Biarkan roh bekerja, padahal dia nggak bisa menyelesaikan juga, ya. Ngalir saja, itu salah, ya. Nah, karena itu kita perlu memahami dengan yang benar. Nah, saya hari ini akan tetap menyampaikan firman Tuhan minggu lalu yang saya tunda belum selesaikan. Masih ingat gak minggu lalu saya khotbah apa di sini? Menerima perjanjian, ya, menerima perjanjian bagi keluarga, ya, menerima ya, perjanjian bagi keluarga. Jadi saya mesti ambil, saya punya tag dulu ya supaya saya tidak lari kemana-mana lagi. Supaya selesai. Menerima perjanjian bagi keluarga. Boleh bilang sama samping kiri kanan Bapak Ibu, menerima perjanjian bagi keluarga. Nah, kita memang minggu lalu mengutip tentang Abraham. Jadi dengarkan baik-baik bahwa ada perjanjian pertama Taman Eden, saya menggunakan istilah tidak berlanjut, ya, tidak berlanjut.
Kemudian muncullah perjanjian kedua, Nuh juga tidak berlanjut. Ada apa di dalam? Tidak perlu saya ulangi, Bapak Ibu bisa ikuti lagi khotbah lalu. Tetapi akhirnya ada namanya perjanjian yang ketiga. Nah, perjanjian ketiga ini berlanjut sampai dengan hari ini. Nah, itu yang belum disinkronkan, belum disimpulkan khotbah saya. Jadi saya langsung masuk ke sini, menerima perjanjian. Bapak Ibu, perjanjian Allah bagi kehidupan itu keniscayaan. Anda mau percaya tidak percaya itu pasti Tuhan berikan. Hanya sayang tok kalau kita tidak mendapatkannya. Contoh satu sederhana adalah seorang keturunan Abraham bernama Musa. Akibatnya itu menjadikan agama yang dikatakan agama pertama di dunia. Agama sesuai dengan Alkitab, yaitu Yudasme, yaitu Musa. Musa 400 tahun dia menerima perjanjian. Menerima perjanjian apa? Menerima perjanjian pewarisan dari Abraham. Karena Allah memberi perjanjian kepada Abraham bahwa kalau Anda baca kitab Kejadian pasal 12, ya, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan seterusnya, nanti kita memang tidak semua kita bahas. Di situ dikatakan Abraham bahwa keturunan kamu nanti akan menguasai tanah ini, tanah perjanjian. Itu sebenarnya simbol. Nah, 400 tahun kemudian perjanjian Allah digenapi oleh namanya Musa. Nah, Musa mewariskan perjanjian ini bagi bangsa Israel. Buat Anda dan saya tidak ada bagian karena Musa hubungannya ke Israel. Akan tetapi Anda dan saya hari ini bisa juga menerima atau mewarisi perjanjian itu. Karena tema tahun depan kita adalah generasi pewaris kerajaan Allah. Nah, itu penting sekali. Kita mewarisi. Allah nggak janji pada Anda dan saya. Kalau Allah janji sama Anda dan saya, belum tentu kita dapat karena belum tentu kita setia. Tapi Allah berjanji kepada Abraham keturunannya dan diwariskannya, digenapi oleh Yesus, maka Anda dan saya percaya atau tidak percaya, itu akan turun kepada manusia secara global. Itu pun saya menggunakan istilah, ini pengertian saya, itu pun istilah keniscayaan. Anda tidak suka, itu tetap ada. Karena itu namanya perjanjian Allah kepada Abraham. Nah, saya akan ajak Anda untuk kembali baca beberapa firman Tuhan. Muaranya ya, permulaannya dan muaranya. Permulaannya di sini. Pasal yang kita kemarin sudah baca semua, saya tidak akan baca ulang, saya hanya kutip aja. Kejadian pasal 15 ayat pertama berkata demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dan suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisai, upamu akan sangat besar. Sebetulnya Allah memanggil Abraham keluar di Kejadian pasal 12, ya. Waktu bapaknya Terah membawa dia keluar dari Ur Kasdim, kendati pun Alkitab tidak mencatat, kok Terah yang bawa Abraham keluar? Terah itu ayahnya. Karena memang Alkitab mencatat bahwa keluarga, tanda kutip ya, termasuk Abraham, nenek moyang itu penyembah berhala di Ur Kasdim. Tetapi Terah membawa dia keluar hanya sampai di namanya Haran ya, di satu namanya Haran. Memang Terah punya anak ada 3, Abraham, Haran dan tiba-tiba saya jadi lupa. Udahlah, nggak usah dituliskan ya. Nahor ya 3. Tetapi si Haran ini mati. Saya kadang-kala juga lagi berpikir, ya saya pernah nanya sama guru saya bilang, Pastor, kenapa Abraham kok matinya di Haran? Ya, dan nama anaknya juga Haran. Jawaban dia sih begini, ya jangan-jangan dia
Karena anak toh ya, karena anak kan menjadi anak kesayangan, dipikirin ya. Sampai diharan dia ingat lagi anaknya, dia stres mati. Ini jawaban dosen saya kurang proporsional ya. Jadi saya tidak mengajarkan demikian, intinya dia mati di situ. Nah, Tuhan datang kepada Abram ya, bahwa kamu akan mendapatkan upah yang besar. Pak, Bu, ini loh perjanjiannya ya. Tuhan katakan, aku perisaimu. Tadi nyanyiannya bagus ya. Tuhan itu perisai kita. Ya, namanya Yehova Nisi. Ya, Allah panji keselamatan, Allah perisai hidup kita. Dan dia janji sama Abraham, upahmu bukan besar tapi sangat amat besar. Bapak Ibu coba perhatikan ya. Pada saat waktu Allah berbicara sama Abram, upahmu sangat besar. Sekiranya, boleh ya saya menggunakan satu contoh. Sekiranya kalau Tuhan datang kepada Anda, ya ambil si Herpi aja. Tuhan bilang, Herpi, ya aku ini Allahmu, ya aku akan berikan kamu upah yang sangat besar. Kamu bilang apa? Hah? Amin. Bung John apa? Bilang apa? Hah? Luar biasa. Dia kasih upah besar loh. Apa? Nggak usah Tuhan, gue udah banyak gitu. Bilang apa? Amin juga. Memang manusia begitu. Tapi beda loh sama si Abram loh. Beda. Coba kita lihat. Apa kata Abram? Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumah ialah Eliezer orang Damsyit itu. Apakah firman Tuhan itu datang tiba-tiba Abram mau mati? Pak, Bu, tak seorang pun tahu kapan dia akan mati. Memang dia pasti akan mati, tapi tak seorang pun tahu dia akan mati. Udah mau mati pun kadangkala orang masih pengen berkuasa. Tahu? Udah pengen mati loh. Udah sakit-sakitan. Umurnya pun udah senja. Tapi tetap aja masih mau jadi bos. Tetap aja masih mau jadi berkuasa. Enggak rela digenerasikan, regenerasikan. Atau diwariskan ke generasi berikut. Ada nggak yang begitu? Terlalu banyak. Itu namanya amin. Kata amin itu adalah lebih cenderung apa? Ego. Cukup kau kati. Maaf ya buat Anda tadi yang amin. Nggak semua amin itu salah. Tapi amin dalam kasus ini adalah ketika ditawarkan langsung, ya Tuhan, berikan saja. Kan begitu. Tapi Abram tahu bahwa upah yang diberikan itu sangat amat besar. Dan disinilah terjadi satu divine connection, keterhubungan antara Abram kepada Allah. Abram mengerti isi hati Tuhan. Bahwa upah yang diberikan bukan hanya sekadar untuk kamu coy. Ya ini bahasa saya. Tapi untuk dunia. Kadang-kadang kita kan begitu. Pengen diberkati. Hanya untuk diri sendiri. Di satu tempat sini enggak. Jemaatnya gitu semua. Kalau nyanyi ini ya. Anggur baru tercurah untuk sendiri. Pengen diberkati salah? Enggak salah juga. Diberkati. Begitu gerejanya ada acara. Gotong royong. Semua apa? Anggur baru tercurah begitu baru. Itu bagian pendeta. Bagian orang lain, bagian saya emang enggak. Paham maksud saya? Tidak ada namanya kesatuan hati Tuhan di dalam kehidupan. Ini yang memberikan indikasi kemerosotan iman. Sangat-sangat berbahaya.
Gereja Perjanjian Baru, gereja mula-mula itu dalam ujian yang begitu berat, sampai-sampai setan itu istilahnya gimana ya, bohwat orang bilang. Dihajar, dihambat, tetap mereka merambat. Ini istilah Pastor Yusuf Roni, semakin dihambat semakin, itu kekristenan. Tapi kekristenan sekarang nggak usah dihambat, ya didiamkan aja udah nggak merambat, melambat-lambat. Beda loh, merambat sama melambat. Disuruh juga masih lambat-lambat. Kasihan saya sama Brother Kevin. Udah tiap kali naik ke atas mimbar masih kurang sicap tiaw. Dia nggak indah sama saya, ya kan? Nggak merambat tapi melambat-lambat. Saya mengsong ke sana sedikit, nggak ada orderan, tapi tiba-tiba hanya pengennya pakai contoh itu. Apa itu Pak Bu? Itu mengindikasikan keimanan kita itu tergerut dan degradasi oleh kondisi egosentris. Beda Abram. Pada saat waktu Tuhan katakan, Abram, aku akan memberkati, aku perisaimu loh. Istilahnya, aku loh yang merengkuh kamu loh. Artinya tak ada ruang kosong buat aku hadir dalam hidupmu. Aku akan memberkatimu dengan apa? Upah itu berkat. Kalau Anda baca kemarin khotbah saya sore itu kan, ya, orang yang melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dalam Kolose pasal 3 ayat 23 24 itu, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberi upah kepadamu. Nah, upahnya apa? Upahnya ini dengan sangat amat besar. Maksudnya apa? Upah generasi. Nah, kata upah itu jangan selalu diterjemahkan uang Bapak Ibu. Kata upah ini adalah authority. Kata upah di sini perjanjiannya bukan perjanjian cuma buat kamu ganteng, buat kamu kaya, buat kamu berkuasa, tapi sampai pada generasi ke generasi. Nah, orang yang memiliki hati Tuhan ngerti tentang menerima perjanjian, meneruskan kepada generasi. Nah, tentu ini firman Tuhan cukup menolong kita bagaimana sebagai orang yang meneruskan generasi ke generasi. Ketika Abraham tahu bahwa Allah memberikan upah generasi, dia bilang, aku kan gak punya turunan Tuhan. Nah, manusiawi. Tahu ya manusiawi ya. Tapi Tuhan kita ini adalah Tuhan yang mengerti maksud manusia, satu. Kedua, manusia itu selalu terbatas. Melihat segala sesuatu hanya berdasarkan ego. Sama sih dia juga, ya. Abraham juga sama, kita juga, ya. Aku udah tua Tuhan, gak bisa buat apa-apa lagi. Aku mau bangun rumah di gunung aja untuk menghabiskan masa hidupku, ya, masa pensiun aja. Oh, belum tentu Tuhan izinkan lakukan itu. Maka Tuhan bilang, hei Bram sini. Nah, kita lihat ya, diajak keluar. Lalu apa? Ayat ketiga. Lalu ayat ketiga lagi, ayat keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikianlah orang ini. Orang ini maksudnya tadi yang ditunjuk ya. Tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan apa? Anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Roma pasal yang keempat, di situ ada tertulis Abraham katakan enggak punya dasar untuk percaya. Tapi terhadap janjimu Tuhan, aku tetap beriman. Benar. Bapak Ibu yang sedang menghadapi masalah dalam hidup, pengetahuan mengatakan bohwat,
hopeless. Tapi firman Tuhan katakan, padaku ada jalan buat Anda yang jalannya buntu. Bukan saya yang ngomong Pak Bu, Alkitab yang ngomong. Anda tahu, Sarah umurnya itu, beranak itu umurnya 90. Kan kita membayangkan 90 itu kan udah tua. Betul enggak? Zaman dulu nggak ada handphone, nggak ada media sosial sehingga bisa lihat TikTok, nggak bisa lihat. Yang kadang-kadang pakai rambut dipirangin, kiri kanan, nggak ada dia. Yang dia lihat cuma Tuhan dan dirinya wanita. Kata wanita itu adalah keindahan. Yang dia tahu cuma indah, cantik aja. Soal waktu itu kan cuma hanya apa? Pengetahuan yang membuat bahwa waktu ada kata tua munculnya orang bilang. Maka ditanya, kamu tua? Enggak lah, dia nggak tahu tua. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jangan nanti kalau umur 40, gua udah tua loh, nggak bisa apa-apa lagi. Sebenarnya umur kamu segitu tidak akan mempengaruhi kamu. Yang bisa mempengaruhi adalah perkataanmu yang membuat otakmu bekerja dan menstimulasi seluruh energi tubuhmu menjadi tua benaran. Kalau suruh nyanyi, gua lau loh, berhiau loh. Gua nggak nyindir, cuma kasih tahu. Ya kan? Oh, dikasih persembahan. Wah, gua kan lagi susah loh. Ini habis pandemi, barang belum laku-laku banget. Nah itu dia. Padahal pandemi nggak akan buat kamu miskin kok. Toko kamu tutup juga buat kamu nggak akan buat kamu miskin, karena berkat Allah tetap akan mengalir kalau kamu percaya. Amin. Senang Kevin. Teruskan B katanya. Enggak, saya enggak ada hubungan sama dia. Saya cuma hanya menyampaikan firman Tuhan. Lalu apa dia katakan dia? Di ayat yang kelima, ya, yang keenam. Dikatakan apa? Yang kelima saya bacakan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, lihat ke langit, hitung bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Haleluya. Secara fakta bohwat kau cap umurnya. Abraham sendiri bilang istrinya sudah tidak haid loh. Mana mungkin masih bisa birahi sih? Dia ngomong loh, nggak punya dasar. Tapi terhadap firman Tuhan dia tetap percaya. Tuhan katakan bahwa saya akan kasih kamu upah besar. Kenapa upahnya besar? Karena upah itu bukan untuk kamu dan bukan untuk Musa, hanya Israel. Upah yang saya berikan perjanjian itu kepada apa? Keturunanmu yang bagaikan bintang di langit sana. Siapa bintang di langit di sana? Bintang pertama yang dikejar oleh orang Majus adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah sulung, maka dialah salah satu bintang yang dilihat oleh Abram. Kemudian di antaranya siapa lagi? Di antaranya tunjuk kiri kanan, Anda juga termasuk bintang itu. Amin. Itu loh yang dilihat oleh siapa? Abram. Tuhan bilang, bagaikan bintang kan banyak. Siapa bintangnya? Yesus sulung. Di antaranya apa? Kita. Maka perjanjian Allah digenapi Yesus, mengalirlah kepada Anda dan saya sebagai pewaris perjanjian Allah dengan Abraham. Tepuk kiri kananmu bahwa kamu pewaris perjanjian Tuhan kepada Abram. Kalau saya dijanjikan oleh Pak Prabowo, lagi. Pak Jokowi maksud saya. Endorse lagi. Ya, Pak Jokowi dapat 10 hektar tanah. 10 hektar tanah ada di Jalan Gajah Mada. Suratnya sudah dapat. Yang senang siapa? Yang senang siapa? Kevin?
nggak ada hubungan sama saya dia. Cuman doang kan. Ya. Yang senang David, Elvan, Yusak karena anak pewaris kan, betul nggak? Begitu saya dapat sertifikat nipit, Papa dapat warisan dari Pak Joko, ini kan boleh dong berandai-andai. Betul nggak? Kan andai-andai aja gitu loh ya. Kira-kira gimana mereka? Wow, 10 hektar itu ada di Gajah Mada, 1 meter itu sekarang minimal cap tiau. Kendati pun sana ada kue tiau. Kali 10 hektar, kali 10.000, berapa tiau? Tiaunya banyak. Senang nggak? Senang. Hei, itu masih terlalu kecil. Allah berikan itu kepada Anda dan saya lebih dari cap tiau. Cuman masalahnya kita nggak punya iman seperti Abram. Jadi Alkitab katakan, dia percaya, maka apa yang terjadi? Saya mesti selesaikan nih supaya nggak digantung lagi ya. Ayat 6. Ayat 6 lalu ya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Pada mulanya Abraham ragu, sama kayak kita lah. Aku dan mukanya sama semua. Betul nggak? Mau buat apa-apa ragu-ragu. Ke gereja juga ragu-ragu. Kasih persembahan ragu-ragu. Doa ragu-ragu. Semua ragu-ragu. Itu manusiawi, sama kayak saya. Tetapi begitu baca firman Tuhan, Tuhan berbicara sama dia, keraguannya sirna. Yang ada cuma apa? Bukan keberanian, tapi percaya. Oh Tuhan, kau yang bicara. Just do it. Dalam jas ada duitnya. Ya toh? Dan itu connect loh Tuhan loh. Tadi Tuhan ngomong mau kasih upah, Abram connect. Upahnya besar, bukan buat diri dia, buat generasi. Itu hatinya Abram, Tuhan tahu. Sekarang hati Tuhan Abram tahu. Hati Tuhan Abram tahu. Maka ya Tuhan, aku percaya. Maka Tuhan diperhitungkan dengan kebenaran. Saya yakinlah banyak di antara kita percaya Yesus itu Tuhan dan pewaris kasih karunia tak terbatas. Saya percaya, semua yakin kan? Tapi persoalannya apakah Tuhan mempercayakan itu kepada Anda dan saya? Abram percaya Allah itu Tuhan yang mewarisi. Dia percaya Allah. Tetapi dia bukan sekadar percaya, tetapi Allah mewariskannya. Allah memperhitungkan kebenarannya kepada dia. Ketika Allah memperhitungkannya, maka hambatan itu tidak ada lagi. Tiada hambatan. Tiada mustahil bagi dia atau baginya? Oh ya gitulah lagunya ya. Tiada mustahil bagi dia. Memang mustahil. Tetapi pada saat waktu Allah berkata memperhitungkan kebenaran, perhatikan ya. Perhatikan, kamu boleh percaya. Tetapi kepercayaanmu harus sampai muaranya 3 hal. Saya menutup. Yang pertama, Allah memperhitungkan kebenaran apa? Pada saat waktu Anda percaya Tuhan lihat hatimu, Tuhan membenarkan engkau. Bukan kita hidup benar. Kalau hidup benar itu namanya kemauan kita. Tapi kalau Tuhan yang membenarkan kita, itu namanya ya kasih karunia, dibenarkan kita. Kita itu nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba Tuhan yang membenarkan kita. Pak Bu, hari ini kita semua bisa menjadi orang benar. Bukan karena kita yang berusaha hidup benar. Kita dibenarkan. Dikaiosume katanya. Ya, dikaiosume itu tidak ada hubungan dengan
Ramen ya. Gak ada hubungan. Di kayu sume itu artinya apa? Dibenarkan. Dibenarkan. Kalau kamu percaya hati Tuhan ada dalam diri kamu, otomatis kamu dibenarkan. Kalau kamu dibenarkan, ibaratnya bagaikan apa? Bagai minyak dan air. Mengerti? Minyak bisa jatuh ke air. Bisa nggak? Bisa, tapi minyak tidak akan pernah cair di dalam air. Itulah menggambarkan orang yang dibenarkan. Dia bisa jatuh dalam dosa, tapi dia tidak akan pernah hidup dalam dosa. Itulah orang yang dibenarkan. Orang yang dibenarkan bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Bisa, tapi dia tidak enjoy hidup dalam dosa. Siapa orangnya? Dialah Anda dan saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Bu, pada saat waktu kita dibenarkan, maka ada yang kedua. Kita tidak lagi bisa hidup di dalam sebuah komunitas yang tidak benar. Keluar dari Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu menunjukkan keberhalaan. Kadang-kadang kita ini ngaku anak Tuhan. Tapi di dalam dunia kehidupan kita masih suka kompromi dengan hal-hal yang memang membahayakan. Kita bilang, ini kan zaman modern. Ya itu pengkhotbah udah tua sih. Umurnya udah 60 lebih. Kuno khotbahnya. Coba dong kami anak muda. Hei entar dulu. Kalau kamu nggak suka sampai tua, saya khawatir kamu nggak pernah tua lagi nanti. Ngerti nggak? Yang tua itu mengarahkan bukan menghalangin. Supaya kamu tahu. Kalau sesuatu yang memang itu sudah yang tua ngerti, jangan dilakukan. Karena kita berkata, hei pergaulan buruk bisa merusak apa? Kebiasaan baik. Nggak ada maksud kok. Nah ngerti kan? Keluar, move on. Nah kita memang nggak bisa move on. Tapi karena kita percaya Tuhan, Roh Kudus bisa bawa kita move on. Kita nggak enak ada di situ. Ada banyak hal yang memang itu dulu hobi saya. Insting saya kalau lihat saya pengen lagi tuh. Bener aja. Secara manusiawi ada insting kan. Naluri saya lihat, seru juga. Tapi roh saya mengatakan, buat apa loh? Pergaulan buruk bisa merusak kebiasaan baik. Nah yang saya bingung tuh orang Kristen masih suka di situ. Itu udah alasan apa? Penginjilan loh pastor. Ya ampun penginjilan. Hei penginjilan ada banyak cara. Bukan begitu caranya. Ya memang terkadang ada Tuhan memberikan kita ke situ. Bisa ya. Nah itu yang ketiga. Orang yang diperhitungkan Tuhan pertama apa? Dibenarkan. Kedua apa? Keluar dari kebiasaan lama. Yang ketiga. Nah yang ketiga itu apa? Dia tidak hidup individu. Dia kata apa? Aku akan memberikan sampai kepada keturunan. Hidup dalam sebuah komunitas. Apa yang dia dapat, dia suka saksikan. Berceritalah kepada kiri kananmu dalam keadaan baik atau tidak baik. Yang penting Injil disampaikan. Dia mau nolak, dia mau terima. Itu bukan urusan kita. Urusan kita, ceritakanlah yang benar sesuai dengan pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Kalau ini saya mau saksikan ada terlalu banyak pengalaman saya. Hal saya ceritakan. Jadi 3 hal. Membuktikan Anda dibenarkan Tuhan. 3 hal membuat kita percaya dan dibenarkan Tuhan. Pertama, benarkan. Kedua, keluar. Ketiga, suka bersaksi. Karena generasi kan, satu suka bersaksi. Kedua apa? Suka berbagi. Suka berbagi. Ini momentum yang paling tepat 17 Agustus buat kita berbagi. Panitia kemarin kaget, saya juga gak dikasih tahu. Tiba-tiba kumpul semua. Bersih tuh, belum semua. Saya bilang kurang, sampai ke Gajah Mada sana ngebersihnya. Bilang, ini udah jam 10 loh panas. Ayo kita umumkan lagi kok, seluruh jemaat. Ya, satu ketika kita ibadah pakai jas, pakai macam-macam. Hari ini Tuhan minta kita bersihkan kota. Gak usah ibadah, bersihkan kota itu juga samanya ibadah. Ketika Allah dimuliakan, maka Anda dan saya diberkati tanpa batas.
Kan mulai takut kan, jangan-jangan nanti Babe umumkan lagi. Enggak ya, ini hanya khotbah. Tapi kalau memang Anda tergerak, kenapa tidak? Ya kan, enggak ada salah juga. Kevin, teman-temannya ya, udah kita nggak usah pulang dulu lah, ngebersihin sana sini. Kemarin hanya sampai di mana? Hanya sampai depan. Saya bilang masih ada 3 tong itu dibersihin. Wah Ben, entah dulu katanya. Maksud saya kepedulian itulah salah satu sikap orang yang percaya kepada Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri.